Teman, di sini saya akan membahas tentang identifikasi dan pengukuran resiko. Identifikasi resiko secara umum, langkah-langkah dalam identifikasi pengukuran resiko adalah sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi resiko dan mempelajari karakteristik resiko. 2. Mengukur resiko tersebut, melihat seberapa besar dampak resiko tersebut terhadap kinerja perusahaan dan menentukan prioritas resiko tersebut. Siklus manajemen resiko, PAMing resiko. Tahap pertama, resiko perlu mengidentifikasi, kemudian mempelajari analisis karakteristik resiko, serta melakukan evaluasi. Tahap kedua adalah menentukan skala prioritas resiko, di mana kualifikasi resiko merupakan salah satu komponen yang penting karena kita bisa mengukur bobot resiko yang nampak terhadap kinerja perusahaan. Tahap ketiga yaitu fokus pada resiko yang paling relevan, yang memiliki dampak paling besar dan probabilitas paling besar. Tahap keempat adalah mengelola resiko sehingga tidak mengganggu kinerja perusahaan. Selanjutnya di sini ada proses analisis second. Bagian tersebut menunjukkan pertama ada sumber resiko yaitu api. Api bisa menyebabkan kebakaran dan kerugian bagi organisasi. Kemudian ada faktor resiko, risk factor, yang menjadi kualitas yang mempercepat terjadinya resiko. Risk factor tersebut adalah minyak tanah disimpan di dekat kompor. Jika terjadi kebakaran, maka bangunan yang ditempati akan terbakar, maka gedung memiliki ekspor terhadap resiko kebakaran. Kemudian terjadi kejadian yang tidak diinginkan, peril, yaitu kebakaran. Kebakaran ini mengakibatkan kerugian. Selanjutnya di sini ada analisis second resiko. Setelah dilakukan analisis second resiko, maka kita bisa melakukan pencegahan agar kejadian yang merugikan tidak muncul. Contoh, api tidak bisa dihilangkan karena dalam kondisi tertentu membantu manusia. Oleh karena itu, kita dapat menghindari risk factor. Misalnya menjauhkan minyak dari kompor. Alternatif lain, kita bisa menggantikan kompor listrik yang tidak perlu minyak tanah, atau alternatif antisipasi yang menyediakan tabung pemadam kebakaran dan membuat bangunan tahan api. Selanjutnya di sini ada mengidentifikasi sumber-sumber resiko. Mengelola resiko harus memperluas pengamatan terhadap sumber-sumber resiko tersebut. Sumber-sumber resiko di lingkungan tersebut, resiko lingkungan fisik, bangunan tua runtuh, sungai mengakibatkan banjir, gempa bumi, badai topan, pengerusakan paludisme, lingkungan sosial, kerusuhan sosial, demokrasi, konflik masyarakat, pemogokan karyawan, pencurian, perampokan, lingkungan politik, perubahan perundungan, perubahan peraturan, konflik antar negara, lingkungan legal, gugatan karena gagal mematuhi peraturan, lingkungan operasional, kecelakaan kerja, kerusakan mesin, kegagalan sistem komputer, serangan virus terhadap komputer, lingkungan ekonomi, kelusuan ekonomi, resesi, inflasi yang tidak terkendali. Dengan mengamati sumber resiko, maka kita bisa memperoleh gambaran resiko-resiko apa saja sih yang mungkin muncul membahayakan organisasi. Berikut alternatif kategori sumber resiko: konsumen, supplier, pesaing, regulator. Selanjutnya di sini ada teknik lain pendukung identifikasi resiko. A. Metode laporan keuangan. B. Menganalisis flow chart, kegiatan dan operasi perusahaan. C. Analisis kontrak, catatan statistik kerugian, laporan kerugian perusahaan. C. Survei atau wawancara terhadap manajer. Metode laporan keuangan untuk mengidentifikasi resiko dimulai dengan melihat rekening-rekening dalam laporan keuangan. Kemudian dianalisis resiko-resiko apa saja yang mungkin muncul dari laporan keuangan tersebut. Contoh resikonya yaitu adalah penyelewengan kas, gagal bayar utang, peningkatan suku bunga kredit, tagihan macet, verifikasi aset lain-lainnya. Selanjutnya di sini ada analisis flow chart, kegiatan dan operasi perusahaan. Metode ini berusaha melihat sumber-sumber resiko dan flow chart kegiatan dan
operasi perusahaan. Metode ini selalu untuk resiko tertentu, misal resiko dan proses produksi. Proses produksi dimulai dari masuknya input, proses input termaksud dari sampai output tertentu. Dalam rangkaian kegiatan produksi tersebut muncul kejadian yang tidak diinginkan, misalnya kecelakaan kerja, kerusakan mesin, dan lain-lain. Dengan mengamati rangkaian prosesnya, maka kita bisa melihat dan mengomunikasi terjadinya resiko, kemudian mengidentifikasi sumber resiko yang menyebabkan kejadian negatif tersebut. Analisis kontrak. Analisis kontrak bertujuan untuk melihat resiko yang bisa muncul karena kontrak tertentu. Resiko ini terkaitan dengan resiko hukum. Stesifikasi kontrak yang tidak menyeluruh menimbulkan celah yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, dalam membuat kontrak sebaiknya ditulis dalam bahasa yang jelas dan menyeluruh untuk memaksimalkan resiko seperti resiko tuntutan hukum atau ganti rugi. Untuk minimalisir resiko hukum bisa dilakukan dengan meminta bantuan konsultan hukum, catatan statistik, kerugian, dan laporan keuangan perusahaan. Jika perusahaan memiliki database yang baik, perusahaan bisa mencatat kerugian-kerugian yang dialami dan menetapkan standar normal tertentu untuk setiap kejadian. Jika kejadian muncul dengan catatan yang tidak normal, maka manajer risiko bisa memeriksa lebih lanjut penyebabnya. Ketidaknormalan bisa terjadi karena frekuensi yang sering terjadi atau nilai kerugian yang terlalu tinggi. Analisis terhadap penyimpanan bisa membantu mengidentifikasi risiko. Selanjutnya ada survei atau wawancara. Manajer merupakan pihak yang paling tahu operasi perusahaan, termaksud resiko-resiko yang dihadapi perusahaan. Karena itu, manajer bisa diminta bantuannya untuk mengidentifikasi resiko-resiko yang dihadapi oleh organisasi. Dalam metode ini, yang diperlukan untuk mengidentifikasi adalah metode yang sistematis, yang bisa mengklasifikasi sesi diskusi. Mengukur resiko. Setelah resiko diidentifikasi, tahap tersebut adalah mengukur resiko. Jika resiko bisa diukur, maka manajer resiko bisa melihat tinggi, rendah, kecil resiko yang dihadapi dan bisa diketahui dampaknya terhadap operasional perusahaan. Dengan mengukur resiko, maka bisa dilakukan prioritasi resiko yang paling relevan. Pengukuran risiko biasanya dilakukan untuk mengklasifikasi risiko dengan metode yang sederhana sampai metode yang sangat kompleks. Pengukuran dan mengklasifikasi risiko akan sangat tergantung pada karakteristik risiko. Contoh, risiko pasar dan risiko kredit akan menghasilkan teknik kuantifikasi yang berbeda sehingga pengukuran pun berbeda. Selanjutnya di sini ada matriks frekuensi signifikansi. Teknik pengukuran yang cukup sederhana adalah pengelompokan risiko dalam dua dimensi, yaitu frekuensi dan signifikansi. Proses tersebut melakukan dua hal, yaitu pengembangan standar risiko, penerapan standar tersebut untuk risiko yang telah diidentifikasi. Contoh, manajer risiko membuat standar frekuensi munculnya kejadian yang merugikan dengan menggunakan 3 kriteria. Misalnya, frekuensi rendah, sedang dan menengah, atau membuat signifikasi kerugian dengan normal, menengah, serius. Setelah ditetapkan standar untuk dimensi